Hai viewers, pemirsa ITV Channel. Saya Ahmad Sanusi dan kali ini kita akan membahas iPhone 4S, yaitu ponsel besutan Apple generasi kelima. Untuk itu bukan salah Anda atau bukan salah kami juga kalau menduga-duga bahwa tahun ini akan keluar iPhone 5, tapi nyatanya iPhone 4S. Sebenarnya itu terjadi juga di produk-produk sebelumnya, yaitu ketika iPhone 3G keluar, maka penggantinya bukan iPhone 4 langsung, tetapi ada jeda 1 tahun, yaitu iPhone 3GS waktu itu. Lalu apakah iPhone 4S kali ini tidak sesuai dengan harapan para penggemar iPhone yang menantikan iPhone 5? Saya pikir tidak, karena iPhone 4S membawa banyak pembaharuan. Salah satunya adalah voice recognition yang dibangga-banggakan yang bernama Siri, dan juga chipset dual prosesor berkecepatan 1 GHz. Itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pemilik iPhone 4 ketika mereka sudah berhadapan dengan game-game yang bergrafis berat. Dimulai dari desain, sama sekali tidak ada perubahan antara iPhone 4 dengan iPhone 4S. Anda akan melihat benar-benar desain yang sama, baik di sisi dimensi maupun penggunaan hardware-nya. Jadi dengan kata lain, secara kasat mata antara iPhone 4 dengan iPhone 4S sama sekali tidak mengalami perubahan. Hanya ada perbedaan sedikit di sisi bobot, tapi mungkin hanya timbangan kue Anda saja yang bisa membedakannya. Kalau tangan kita sepertinya sama sekali tidak ada perbedaan dengan iPhone 4S. Maksud saya dengan iPhone 4. Lalu apa yang baru dari iPhone 4S? Saya akan tunjukkan di sini. Ketika kita menekan tombol home yang lama, akan muncul sebuah voice recognition bernama Siri. Mungkin Anda perlu tahu bahwa Siri adalah voice recognition baru yang dikembangkan oleh Apple. Dia akan berbeda dengan voice recognition ponsel-ponsel lain. Bedanya begini, apabila voice recognition ponsel-ponsel lain, kita harus belajar kata-kata apa yang bisa dipahami oleh ponsel, maka Siri kebalikannya. Dengan Siri, kita bisa mengatakan apa saja, dan Siri yang akan belajar mengenali kata-kata apa yang kita keluarkan. Hal ini dimungkinkan karena Siri terhubung dengan server. Maka dari itu Anda tidak mungkin bisa menggunakan fitur Siri dengan maksimal ketika tidak ada jaringan internet. Bahkan sayangnya sampai saat ini Siri tidak bisa optimal digunakan di Indonesia karena hanya support beberapa bahasa saja, yaitu bahasa Inggris Amerika, Inggris Australia, Jerman, dan Perancis. Untuk Anda yang mungkin pelafalan Inggrisnya sudah ke Amerikaan, mungkin bisa menggunakannya dengan baik untuk beberapa aplikasi yang tidak berkaitan dengan peta dan informasi-informasi lokasi. Perbedaan berikutnya ada pada chipset dual core 1 GHz milik iPhone 4S dibandingkan dengan chipset ARM Cortex A8 1 GHz single core milik iPhone 4, maka artinya dia sudah siap berjalan 2 kali lipat lebih cepat daripada iPhone 4. Beberapa pengembang mampu menggunakannya dengan baik, yaitu dengan menciptakan game-game dengan dukungan grafis yang lebih tinggi dari yang biasanya di iPhone 4, seperti Infinite Blade 2 dengan engine Unreal 3. Anda hanya bisa merasakan berjalan smooth hanya di iPhone 4S dan iPad 2 karena keduanya sama-sama menggunakan prosesor yang kekuatan sama. Selebihnya iPhone 4S mengandalkan fitur-fitur dari iOS 5 yang mungkin sudah bisa diinstal di iPhone 3GS, iPod 4G, dan iPhone 4. Artinya fitur-fitur yang baru yang mungkin Anda temukan di iPhone 4S bisa dipindahkan ke iPhone 4 dan perangkat-perangkat tadi yang saya sebutkan. Tapi dengan prosesor yang lebih cepat itu, maka experience yang kita dapat akan lebih baik tentunya.
Hal yang baru berikutnya di iPhone 4S adalah resolusi kamera. Ketika di iPhone 4 kita hanya mendapatkan kamera 5 megapiksel, maka di iPhone 4S kita mendapatkan 8 megapiksel. Apakah hanya perbedaan resolusi saja yang kita dapatkan? Tentu tidak. Seperti yang diketahui, iOS 5, pembaharuan iOS 5 membuat sejumlah perbaikan di sisi kamera. Pertama yaitu sekarang bisa memfungsikan tombol volume plus atau volume up menjadi shutter kamera sehingga tidak mengandalkan layar. Itu pertama. Kedua, dia memunculkan efek grid pada kamera sehingga kita bisa meletakkan objek-objek di titik fokus tertentu. Lalu ada juga fitur editing langsung tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan. Itu sudah bisa kita dapatkan dari updatean ke iOS 5. Tapi dengan kamera yang dimiliki iPhone 4S itu bahkan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kamera iPhone 4S disinyalir membawa lensa yang lebih baik sehingga bisa bekerja optimal di daerah atau di ruangan yang intensitas cahayanya rendah. Sama seperti ponsel-ponsel dengan dual core lain, baik Android maupun katakanlah ponsel-ponsel OS lain, iPhone 4S juga memiliki kemampuan untuk merekam video hingga kapasitas, hingga resolusi Full HD yaitu 1080p dengan kecepatan 30 frame per second. Ketika kita cobakan, kecepatan itu tercapai, tapi akan mengalami penurunan sekitar hingga 26 frame per second ketika ada perubahan cahaya. Dan itu menurut kami adalah hal yang bisa dimaklumi. Untuk ukuran iPhone dengan sejumlah aplikasi yang siap melahap hasil rekaman kita dan hasil foto kita, maka kemampuan merekam seperti itu untuk 2011 menjelang 2012 ini merupakan yang terbaik di kelasnya. Selebihnya Anda akan mendapatkan fitur-fitur yang sama dengan iPhone lain, terutama iPhone 4 karena lebih dekat. Semisal dukungan aplikasi yang bisa dibilang paling banyak dan paling aktif di sistem operasi ponsel. Anda juga dengan akun Apple tertentu juga bisa mendownload musik dengan stok yang sangat luas. Bahkan kita bisa mendapatkan artis-artis Indonesia di dalam iTunes Store dan sebagainya ada di sini. Sekarang pertanyaan terakhir, apabila kita sudah mempunyai iPhone 4, apakah kita harus membeli iPhone 4S? Jawabannya ada dua. Jika Anda membutuhkan iPhone yang lebih cepat untuk bermain game yang lebih hebat atau untuk mendapatkan hasil foto yang lebih baik dan video mungkin yang lebih bisa ditonton, maka ya sepertinya Anda harus ganti. Tetapi jika apa yang bisa dilakukan iPhone 4 sekarang tidak membuat Anda kesal dan tidak membuat Anda berpikir untuk mengganti ponsel, saya rasa tunggu saja iPhone 4S ini turun harga, atau kita tunggu yang support dengan jaringan 4G LTE yang kabarnya tengah dikembangkan oleh Apple. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya Ahmad Sanusi dan Anda menonton eTV Channel.